Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki. Dialah Rabb kita yang mengatur segala sesuatu. Kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, bukan kebetulan, tapi sudah didesain oleh Allah Jalla wa'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Semoga Allah Jalla wa'ala tetap memberikan kita hidayatul at-taufiq, penjagaan, pemeliharaan, sehingga kita istiqamah, tetap dalam iman, tetap di dalam amal saleh hingga tibanya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Setelah beberapa saat kita libur karena adanya aturan PPKM mulai dari level 1 sampai level 4, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat ini, bisa mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang membinasakan, sampailah kita kepada Al-Kabiratut Tasi'ah, yakni dosa besar yang ke-9. Apa dosa besar yang ke-9? Yaitu al-kadhibu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua unsur yang perlu kita pahami. Pertama, dusta itu sendiri apa? Al-kadhibu. Kemudian berdusta yang spesifik, yaitu berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada kedustaan yang sifatnya umum, seperti manusia mendustai manusia yang lain, tidak khusus kepada Nabi, seperti bapak membohongi siapa contohnya? Istri. Ya. Nanti memang ada pengecualian. Dusta-dusta yang dibolehkan itu cuman ada 3 ya. Tapi bukan pembahasan kita di awal. Nah, pembahasan di awal kita yaitu bagaimana orang itu bisa berdusta atas nama Nabi. Ini termasuk dosa besar. Tapi yang lebih besar lagi Bapak Ibu, ada yang berdusta atas nama Allah. Ini yang paling besar. Berdusta atas nama Allah itu bisa bukan hanya masuk kepada ranah dosa besar, tapi bisa masuk kepada
kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala tegaskan di dalam surah Al-Ankabut surah 29, kalau tidak salah pada ayat yang ke 68 kalau tidak salah itu. Coba dicek dulu. Surah 29 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin." Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ya, coba dilanjutkan dicari tafsir Ibnu Katsirnya. Siapa sebetulnya orang yang berdusta atas nama Allah itu? Sebelum kita bahas berdusta atas nama Rasul. Kata Allah, "Wa man azlamu," dan siapa lagi yang lebih zalim. Ini termasuk dosa yang besar. Dan puncak kezaliman ini sebagaimana perilaku dan perbuatan dalam ayat ini. Mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan yang benar. Lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Nah, dia dikatakan kafir sebagaimana penutup ayat ini. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah di dalam neraka jahanam mathwan, ada tempat kembali, lil kafirin, bagi orang kafir. Jadi dia termasuk dikategorikan kafir, yakhruju minal millah, keluar dari Islam. Apa contoh perbuatan dia berdusta atas nama Allah? Silakan baca tafsirnya. Artinya, tiada seorang pun yang lebih keras mengalami siksaan Allah selain orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah dengan mengatakan apa katanya? Bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Tadi malam aku mendapatkan wahyu. Tadi malam aku mendapatkan apa? Ya, nama lainnya banyak. Wahyu, wangsit, bisikan. Kalau dia mengaku seperti itu, berarti dia mengklaim dirinya sebagai seorang apa? Seorang nabi. Padahal tidak ada nabi sesudah nabi kita Muhammad. Karena nabi kita Muhammad khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Sudah tidak ada lagi nabi yang lain setelah beliau. Kalau ada orang mengklaim diri mendapatkan wahyu, mendapatkan bisikan, itu berarti sudah kufur orang itu. Atau lanjut, padahal dia tidak menerima wahyu apapun. Juga orang yang mengatakan bahwa dia dapat membuat hal yang semisal dengan apa yang diturunkan Allah. Aku mampu membuat seperti apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Aku mampu membuat seperti apa yang dibuat atau yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini dalam sejarah ada orang yang mengklaim bahwa dia mendapatkan apa yang seperti diturunkan kepada Nabi kita. Dia katakan itu adalah wahyu, padahal bukan. Padahal tidak ada Nabi dan Rasul sesudah itu. Siapa orang yang mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu pertama di zaman Nabi? Bahkan Nabi belum meninggal dunia. Musailamah al-Kadzab itu nomor 2, nomor 1. Siapa? Sebelum itu? Door press. Di door press sih. Siapa? Ada yang bisa?
Al-Aswad Al-Ansi. Nabi kita masih hidup waktu itu. Di mana dia muncul? Di negeri Yaman. Maka diutuslah Mu'ad bin Jabal untuk mendakwainya. Diterangkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada masa Khulafaur Rasyidin, pada awal masa sebelum pemerintahan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Nabi pernah bermimpi mendapatkan 2 gelang emas. Ternyata mimpi itu munculnya 2 nabi sebelum dan sepeninggal beliau. Sebelum beliau Al-Aswad Al-Ansi, orangnya hitam, makanya namanya Al-Aswad, gede, pasukannya sedikit, cuma 700, tapi kejam. Itu membuat keonaran di negeri Yaman. Nah, di sana Mu'ad bin Jabal beserta kaum muslimin mendakwai mereka supaya kembali, tapi tetap tidak mau kembali. Akhirnya tidak ada pilihan, keputusan Nabi harus dihabisi, harus dihukum. Dan hukumannya apa? Mati. Dibantulah yakni oleh pertama Qais bin Abdiyahus, 2 Dzadzawai, 3 Fairuz. Fairuz ini yang bertugas mengeksekusi. Qais dan Dzadzawai itu membantu memegangi karena orangnya gede. Nah, cuman ada kata kunci di situ. Yang membantu orang dalamnya yaitu siapa? Istri beliau sendiri, istri dia sendiri, yaitu istrinya Al-Aswad yang bernama Azad, yang menunggu di depan kemah ketika pasukannya mau datang. Ada apa dengan Nabi kita kok ngorok padahal disembeli kan? Nabimu sedang menerima wahyu katanya. Balik dia, nggak jadi. Pagi harinya sudah terpenggal lehernya. Gempar pasukannya, kocar kacir, melarikan diri. Antum bisa baca itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh tafsir mufassir yakni Ibnu Katsir. Setelah itu muncul nabi palsu yang kedua. Setelah Nabi wafat, 3 hari setelah wafatnya tewasnya Al-Aswad Al-Ansi, Nabi kita wafat di bulan Rabiul Awal. Baru muncullah di negeri Yamamah, yaitu apa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ganteng orangnya, kekayaannya cukup, tapi dia nikah dengan nabi palsu perempuan, cocok, namanya Sajah At-Tamimah dari Bani Tamim. Semakin besar pengikutnya, maka dikirimlah oleh Khalifah pertama Abu Bakar, yaitu siapa? Khalid bin Walid, untuk mendakwai, mengajak supaya bertobat. Tapi Musailamah tetap, dia mengatakan kalau ada nabi dari Bani Mudhar adalah Muhammad, maka ada tokoh nabi dari Bani Rabi'ah, karena dia mengklaim dia adalah nabi dari Bani Rabi'ah. Tidak ada pilihan kecuali harus dihukum. Terjadilah perang besar karena masing-masing punya pasukan. Nah, tapi akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab tewas, dadanya tembus dengan tombak, ditombak oleh seorang ahli tombak yang dulu pernah membunuh Hamzah paman Rasulullah. Siapa dia? Siapa yang membunuh? Yang dulu pernah membunuh Hamzah? Budak hitam milik si Hindun. Siapa dia? Wahsy. Wahsy ini ternyata masuk Islam. Di Madinah dia masuk Islam, cuman akhirnya disuruh pindah. Baiklah Wahsy, pindahlah kau. Kata Rasulullah, kalau aku melihat kau, aku ingat-ingat pamanku. Sekalipun kau masuk Islam, jangan kau tinggal di Madinah, pergilah kau. Nah, salah satu di antara jasanya Wahsy, yaitu dalam perang Yamamah, dia berhasil menombak Musailamah Al-Kadzdzab. Ini contoh dalam sejarah. Ternyata banyak yang muncul mengklaim dirinya mendapatkan wahyu. Mereka mengaku sebagai nabi, mereka mengaku sebagai rasul, dan jumlah mereka ini nanti total dengan yang terakhir yaitu Dajjal, pendusta besar, totalnya berapa? 30 kata Nabi. Coba dibuka Muslim nomor 2474.
2474. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun, sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka? Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Kadzabun, para pembohong besar. Qaribun min thalathin, jumlah mereka totalnya berapa? 30. Apa ciri-ciri mereka? Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Nah, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengklaim dirinya bahwa dia adalah utusan Allah. Al-Aswad siji, Musailama piro? Loro. Sajjah At-Tamimah piro? Telu. Nanti dari Bani Abbasiyah muncul Tulaiha. Yang paling dekat dengan zaman kita ada yang sempat menjadi banyak pengikutnya di seluruh dunia, yaitu siapa? Yang kelompoknya disebut Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Itu kelasnya internasional, dari luar negeri kan, dari Hindia. Di Indonesia ada nggak pengikutnya? Khusus di Indonesia sendiri lokal banyak yang mengaku menjadi nabi. Contoh satu, Lia Eden. Iya, bukan Eden. Eden itu surga, Jannatu Aden, iya kan? Cuman orang barat mengatakan surga Eden. Ya, mengklaim rumahnya itu seperti surga Eden, halal Homer, halal makanan-makanan haram di sana. Masih ada orangnya? Hah? Gak ngikuti? Ya, ada lagi siapa yang laki itu? Musaddek, yang membuat kelompok apa? Gafatar, yaitu merekrut anak-anak muda. Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Banyak dari Jawa hijrah kemana itu? Pulau mana? Kalimantan. Ono sing ngikuti ya. Mantan Gafatar ya. Musaddek ya. Banyak. Nah, totalnya pokoknya jumlahnya berapa tadi? 30. Mereka mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagai rasul utusan Allah. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana tadi, alaysa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahanam mathwal lil kafirin, ada tempat kembali bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dalam sebuah hadis ada perbuatan atau ucapan yang bisa dikategorikan orang ini termasuk berdusta atas nama Allah. Cuman Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab sarah beliau tentang hadis ini dalam Sahih Muslim, coba dicek 143. Beliau mengatakan belum sampai derajat kufur, tapi ini termasuk dosa besar yang ancamannya adalah neraka jahanam. Maka siapapun yang mengklaim atau mengaku atau termasuk dari 3 kelompok ini, maka dia wajib untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Baik, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu beliau dekat dengan seorang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu pembesar tabi'in yang bernama Masyruq al-Ajda. Dari Masyruq, silakan. Dari Masyruq radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apa katanya? Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya,
maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Ya, perhatikan ini. Kata Aisyah, thalathatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengatakan salah satu dari 3 perkara tersebut, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ingat, tadi dalam surah Al-Ankabut 68, orang yang melakukan kebohongan besar kepada Allah termasuk kufur. 3 perkara itu apa saja? Maka Masruq bertanya kepada Aisyah. Apa kata Masruq? Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Tuhan Rabb-nya, maka dia sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Hati-hati. Ini termasuk bentuk kebohongan kepada Allah dengan kebohongan besar. Yang pertama katanya Aisyah, man za'ama, siapa yang mengatakan, meyakini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Rabbnya, pernah melihat Rabbnya Allah, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Saya tanya Bapak Ibu, mungkin enggak seorang muslim meyakini bahwa Rasulullah itu pernah melihat Allah ketika apa? Mungkin nggak ada keyakinan seperti itu? Sangat mungkin. Padahal tegas di sini, Rasul tidak pernah melihat Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasul melihat Allah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Lu kan Rasul ketemu Allah, memang ketemu Allah. Lu kan Rasul berdialog dengan Allah tentang salat fardu 5 waktu, betul. Rasul berdialog dengan Allah. Tapi apakah Rasul melihat Allah? Halo? Rasul tidak melihat Allah. Kenapa Rasul tidak melihat Allah? Hah? Karena Allah memiliki hijab. Dan itulah yang diajarkan kepada kita, bahwa Allah itu punya hijab, sehingga tidak mungkin makhluk bisa melihat Allah saat kehidupan dunia ini. Dunia ya, bukan nanti di akhirat. Kalau di akhirat banyak dalil bahwa kita nanti bisa melihat Allah. Tapi saat ini tak seorang pun yang mampu melihat, dan tidak akan pernah manusia itu pernah melihatnya. Bahkan manusia yang paling mulia sekalipun. Karena Nabi mengajarkan kita 4 perkara. Baca nomor 146, nanti balik lagi ke 143. 146. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur dan mustahil dia tidur. Iya, itulah yang diajarkan kepada kita. Allah tidak pernah tidur, mustahil Allah tidur. Kemudian yang kedua, Allah yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai amal seseorang. Iya, manusia hanya melihat zahirnya. Yang menentukan tinggi rendahnya nilai amal seseorang hanya Allah yang tahu. 3, Allah menerima amal yang diperbuat seseorang di waktu malam pada siang hari, dan menerima amal siang di waktu malam. Amal malam hari diterima siang hari, dan amal siang hari tadi diterima malam harinya. Yang ketiga. Yang keempat, tirainya ialah cahaya. hijabuhun nur, tirainya, hijabnya adalah cahaya. Dalam perawi lain, Di dalam riwayat Abu Bakar, perawi lain disebutkannya api. jika tirai itu dibuka saat ini, saat kita berada dalam kehidupan dunia ini, apa yang terjadi? Jika tirai itu dibuka, maka terbakarlah segala yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Maka terbakarlah
semua yang ada di alam ini, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Adakah makhluk di alam ini yang penglihatan Allah tidak sampai kepadanya? Ada nggak? Saya ulang. Adakah makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini yang penglihatan Allah tidak sampai kepadanya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau betul-betul dibuka, apa yang terjadi? Habis semuanya. Rasul berdialog langsung, tapi di balik tabir, di balik hijab. Demikian pula Nabi Musa ketika di gunung Tur Sina, berdialog langsung, tapi di balik hijab, tidak melihat. Demikian pula Adam alaihissalam. Adam berdialog langsung dengan Allah, tapi tidak melihat secara langsung. Baik, ini akidah, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan mengklaim dirimu pernah melihat Allah, ya kan? Hati-hati, Rasul saja tidak pernah melihat Allah, dan ini tegas. Siapa yang meyakini bahwa Rasul melihat Allah, bahwa orang itu berdusta kepada Allah dengan kebohongan yang besar. Baik. Ketika itu Masruq sedang duduk bersandar. Dia sendiri pernah membaca ayat Al-Quran di dua tempat, bahwa seakan-akan Nabi itu pernah melihat Allah. Baik, lanjutkan hadisnya. Kembali ke 143. Kata Masruq, ketika itu aku sedang bersandar, lalu aku duduk seraya berkata, ya ummul mukminin, tunggu sebentar. Ya Aisyah, fantaziri fala yastajilini, tunggu sebentar, jangan tergesa-gesa. Lantas dia menyampaikan hujjah, dua ayat Al-Quran. Apa kata Masruq? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat Takwir ayat 23 yang artinya, buka surat At-Takwir surat 81 ayat berapa tadi? 23. Ini ayatnya yang seakan-akan Nabi melihat Allah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Apa katanya? Sesungguhnya dia telah melihatnya di tepi langit yang terang. Ya. Walaqad, dan sungguh, ra'ahu, Nabi kita Muhammad melihatnya. Di situ ada domir kata ganti hu. Kalau orang nggak memiliki akidah, penafsirannya bisa salah. Hu di situ bukan Allah, karena Nabi bukan melihat Allah. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Satu. Yang kedua, ayat mana itu? Di dalam surat An-Najm ayat 13. Surah 53 An-Najm ayat 13. Mirip ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Apa kata Allah? Sesungguhnya dia telah melihatnya di waktu yang lain. Sungguh dia, Nabi Muhammad, melihatnya di saat yang lain. Berarti dua kali Nabi kita Muhammad melihat. Baik, hujjah ini disampaikan kepada Aisyah. Apa jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Jawab Aisyah, akulah orang yang pertama-tama dari umat ini yang menanyakan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Wajar dong, beliau istri tercinta, orang dekat beliau. Biasanya suami istri sebelum tidur kan ngobrol ya. Tentu bukan obrolan yang tidak ada arti dan guna. Apalagi suami seorang nabi. Tentu banyak ilmu yang diserap oleh Aisyah. Di antaranya tentang bagaimanakah Rasul pernahkah melihat Allah. Ini termasuk yang pernah ditanyakan oleh Aisyah. Apa jawabnya? Beliau bersabda, sesungguhnya yang terlihat itu ialah Jibril. Sungguh yang terlihat itu bukan Allah. Ayat itu menerangkan yang terlihat adalah Jibril, bukan Allah. Karena Nabi kita Muhammad melihat Jibril dua kali dalam kondisi asli.
asli. Di luar itu selalu menyamar sebagai laki-laki berambut hitam, legam, pakaiannya putih. Itu ciri malaikat kalau nyamar jadi manusia. Mesti pakaiannya sunnah, nggak mungkin batean, blangkonan, ya kan? Nggak mungkin. Mesti pakaiannya sunnah. Pemenek dasian ya, kudu malaikat itu. Malah sing nyengkelit kerisku sing metu teko ceret ya. Nah, ku beri 3 permintaan. Kalau sunnah itu cara berpakaiannya para malaikat kalau menemui kita itu pakaiannya sunnah. Kenapa? Karena pakaian putih itu dikatakan Nabi ilbasul bayat, pakailah pakaian kau yang berwarna putih. Fa innaha athhar, karena itu lebih suci, wa atyab, dan lebih baik, wa kaffinu mautakum biha, dan kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain berwarna sunnah. Ya pasti itu datang. Dan malaikat Jibril pernah datang, ya kan, membawa apa? Membawa panah. Itu senjata beliau. Dalam kitab ya yang ditulis Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang keahlian memanah, itu malaikat Jibril pernah menemui Rasul dengan membawa panah, kemudian ditaruh di pundaknya. Sampean apa sampean? Sapu kerik ya kan? Nah, kayak ngusir apa? Buat mindah hujan ya kan? Jadi pawang ini. Ikhwatal iman. Ini malaikat ya. Yang terlihat Jibril itu ketika itu tidak menyamar sebagai manusia, tapi asli malaikat yang besar dan memiliki sayap yang paling banyak. Padahal malaikat itu punya sayap 2, 3, 4 dan seterusnya. Malaikat Jibril sayapnya paling banyak. Berapa sayap malaikat Jibril? Halo? 600 sayapnya. 600 itu bukan bulu ya, sayap ya. Kalau bulu itu lah manukmu itu pitulas ya kan, bulunya 45 ya, bulunya 17, ekornya berapa? 8 ya, itu diramesi 17 Agustus 1945. Itu bukan bulu. 600 itu sayapnya. Bayangkan ya, guys, dibayang no. Engkau ini mlebu surga kepingin kepethuk Jibril, monggo silakan tanya Jibril. Ya napa jenengan? Silakan. Rasul ketemu malaikat Jibril 2 kali. Ketika pada waktu masa vakum, setelah wahyu turun pertama Iqra, itu ada jeda masa vakum. Baru setelah itu Nabi ketika berjalan di tanah lapang dipanggil malaikat Jibril dari langit. Muhammad kaget. Makhluk apa ini? Tapi dari suaranya, ini suara yang pernah dijumpai di Gua Hiro. Tapi makhluk ini besar, menutup seluruh petala langit, dan itu belum lengkap. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah lari ke rumah Khadijah, menggigil tubuhnya ketakutan. Lihat makhluk seperti itu, ketakutan Pak. Langsung kata beliau, Zammiluni, kemuli aku, selimuti aku. Maka tidak lama kemudian turunlah yaitu ayat yang kedua atau wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah beri peringatan kepada umatmu. Itulah perintah dakwah terang-terangan. Sebelum itu masih sembunyi-sembunyi. Itu pertama kali ketemu yang kedua kapan? Saat Isra dan Mi'raj. Ketika masih di Mekah nyamar manusia, ketika masih di Aqsa nyamar manusia, ketika masih naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih dalam kondisi nyamar. Begitu di Sidratul Muntaha kelihatan asli, lengkap, sempurna semuanya 2 kali. Makanya di situ apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi kita Muhammad melihat Jibril di kali yang lain, yaitu saat Isra dan Mi'raj. Bukan Allah yang dilihat. Baik, lanjut hadis. Aku belum pernah melihatnya dalam bentuk yang asli selain 2 kali itu. Ketika ia turun dari langit,
sebagian tubuhnya tertutup antara langit dan bumi. Kata Aisyah, belum Anda dengarkah firman Allah yang mengatakan penglihatan tidak sampai kepadanya, tetapi dia mengetahui segala penglihatan. Dia itu lemah lembut dan maha tahu. Di dalam surat Al-An'am ayat 103. Dan tiada seorang pun akan dapat berkata-kata dengan Allah. Tidak seorang pun dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah, melainkan dengan wahyu. Ada 3 cara. Pertama, dengan dikirim wahyu. Salah satu wahyu itu adalah mimpi. Itu termasuk wahyu, karena mimpi para nabi adalah wahyu. 2, dan dibalik tabir. Kurang. Ada yang terlewati. Coba diulangi. Dikirim wahyu. Melainkan dengan wahyu. Atau dibalik tabir. Atau dikirimnya utusan. Benar. Dibalik tabir, dialog langsung, tapi dibalik tabir. Seperti Rasulullah ketika menerima apa? Wahyu, perintah sholat fardu 5 waktu. Baru yang ketiga dikirim utusan, yaitu datanglah malaikat siapa? Malaikat Jibril. Itu cara manusia, khusus para nabi dan rasul, ketika berinteraksi dengan Allah melalui 3 cara itu. Kalaupun harus berhadapan langsung dengan Allah, tapi tidak melihat secara langsung. Ini yang pertama. Siapa yang meyakini itu berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar kepadanya. Yang kedua, langsung melompat. 2. Iya. Sesungguhnya 2 langsung dicari. Kedua. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu ayat dari kitab Allah atau tidak disampaikannya, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat kebohongan besar terhadap Allah. Siapa lagi Bapak Ibu yang termasuk membuat kebohongan besar kepada Allah? Yang kedua tidak lain, man za'ama, siapa yang mengatakan annahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katama syai'an fi kitabillahi, menyembunyikan ayat di antara ayat-ayat kitab Allah, tidak disampaikan kepada umatnya. Ada ayat-ayat khusus buat orang-orang khusus. Sungguh orang itu telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Rasulullah itu disifati dengan tabligh, menyampaikan risalah. Apa mungkin Rasul korupsi ayat? Jangankan 1 ayat, 1 huruf pun Nabi tidak pernah korupsi. Apa yang telah Allah berikan kepada beliau sudah disampaikan oleh Rasul semuanya. Tidak ada yang tertinggal dari syariat ini, dari agama ini. Makanya jangan lantas kita ini membuat amalan-amalan baru yang dulu tidak dikerjakan Nabi. Itu sama dengan menganggap bahwa Rasul menyembunyikan sesuatu yang akhirnya kita ketemukan hari ini. Seakan-akan Rasul dulu tidak melakukan, dan kita yang menemukannya hari ini, seakan-akan Rasul menyembunyikan risalah. Ada yang tidak disampaikan kepada kita. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Rasul itu sudah digaransi oleh Allah bahwa beliau itu sudah menyampaikan semua agama ini. Apa bukti kalau Allah menggaransi? Allah turunkan surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu ayat yang terakhir kali turun. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagimu. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW saat itu melaksanakan haji wada. Ketika orang Yahudi mendengar ayat ini, Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir yang turun ini, kata Yahudi,
Dia datang kepada Umar, "Hai Umar, ada satu ayat dalam kitabmu. Seandainya turun ayat itu kepada kita orang Yahudi, niscaya hari turunnya akan aku jadikan hari raya." Apa kata Umar bin Khattab? "Hei Yahudi, ayat apa itu?" Lantas Yahudi ini membaca ayatnya. Apa yang dibaca oleh Yahudi? Buka Muslim 2520, 2520, hampir entek. Ayo silakan. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki Yahudi datang kepada Khalifah Umar seraya berkata. Apa kata Yahudi kepada Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah? Ada sebuah ayat dalam kitab Anda, yaitu Al-Quran, yang selalu Anda baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami, yaitu kaum Yahudi, niscaya kami jadikan hari turun ayat itu sebagai hari raya besar. Iya, itu kata Yahudi. Ayatun min kitabik, ada satu ayat dalam kitabmu. Idza nazzalat alaina ma'syaral yahud, jika ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhattu yauma idan, aku jadikan hari turunnya ayat itu akan menjadi hari besar, hari Id. Apa kata Umar? Tanya Umar, ayat apa itu? Yang mana itu? Apa kata Yahudi? Jawabnya, yang artinya, hari ini kusempurnakan bagimu agamamu dan kusempurnakan atasmu nikmatku, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ya, Yahudi baca ayatnya. Ternyata Yahudi hafal nggak? Hafal. Sampean, ayo coba diwaca. Ayo, ayat yang terakhir turun. Yahudi hafal, dibaca. Pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama ini bagimu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku redha Islam sebagai din, sistem kehidupan untukmu. Maka apa kata Umar? Kata Umar, aku tahu hari dan tempat ayat itu diturunkan. Aku tahu hari dan tempat ayat itu diturunkan. Di mana? Ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW di Arafah. Di Arafah pada hari apa? Jumat. Pada hari Jumat, ketika beliau melaksanakan haji wada, ketika beliau wukuf di Arafah, wukuf beliau saat itu terjadi hari Jumat. Saat itulah ayat ini terakhir diturunkan. Berarti agama ini telah sempurna nggak? Allah telah menggaransi nggak? Berarti kalau agama ini telah sempurna, ada yang tercecer atau tidak? Tidak ada yang tercecer sama sekali, walau satu huruf. Maka jangan kau katakan ada ayat umum, ada ayat khusus, ayat khusus untuk orang-orang khusus. Nggak ada. Semua disampaikan. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi menyembunyikan risalah, menyembunyikan ayat, menyembunyikan syariat, orang itu dusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Masuk. Ya, atensi. الله أكبر الله
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi ada 3 perkara ya, yang jika itu dikatakan maka dia termasuk berdusta kepada Allah. Nah, tadi sudah 2 disampaikan, yang terakhir, yang ketiga belum. Kembali ke Muslim 143. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man za'ama, siapa yang mengatakan annahu, bahwasannya Rasulullah, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi besok, orang itu sungguh-sungguh telah mengadakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Jadi menganggap bahwa Nabi kita itu tahu segala sesuatu yang akan terjadi, yaitu yang akan terjadi besok, termasuk hari kiamat. Kalau ada orang yang mengklaim bahwa Rasul itu weruh sadurunge winarah, ya, bahwa beliau tahu semua yang belum terjadi, sungguh orang itu berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Rasulullah itu tahu suatu perkara yang belum terjadi atau perkara yang gaib yang belum terjadi kalau sudah diberi tahu. Kalau tidak diberi tahu, Rasulullah tahu atau enggak? Hah? Enggak tahu. Kalau Allah memberi tahu, maka Rasulullah tahu karena diberi tahu. Kalau Allah tidak memberi informasi tentang sesuatu yang akan terjadi, ya Rasul enggak tahu. Tapi yang keblinger itu orang sekarang. Datangi ke orang, minta diramal, Mbah, hoki saya gimana Mbah? 5 tahun lagi Mbah. Oh sini garis tanganmu sini. Biasanya yang diramal tangan kanan apa kiri? Kok ru ayo kon. Ayo. Kok ru. Ya. Padahal dia bukan apa-apa ya. Kok kita bisa minta tahu tentang nasib kita, hoki kita, peruntungan kita, bisnis kita ke depan? Berarti kan lebih sesat lagi gitu. Kalau kita datang kepada Rasul dan mengatakan atau meyakini Rasul segala sesuatu pasti tahu, itu saja sudah salah. Apalagi orang yang bukan siapa-siapa. Baik. Ini berbohong atas nama Allah. Nah, di dalam kitab ini yaitu dibahas tentang berbohong atas nama Nabi. Durung dimaca ya. Al-kadzibu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufrun. Dia termasuk kufur. Menurut beliau di sini yang kilu anil millah, dia akan keluar dari agama ini. Ini keras ini Imam Az-Zahabi.
Namun sebagian besar dari ulama, selama dia tidak sampai kepada derajat kufur besar, dia masuk kategori al-kufru duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan dia keluar dari Islam. Mungkin bisa jadi dia sendiri nggak yakin dengan apa yang diucapkan, karena kadang-kadang dia hanya mengambil perkataan orang lain kemudian disampaikan. Ternyata perkataan yang disampaikan ini, disebar ini, Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi yang sudah pasti jelas kekufurannya, yaitu dia tahu bahwa Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, kemudian dia yang mengarang hadis sendiri. Setelah dikarang hadis itu, diklaim bahwa ini dari Rasul. Makanya hati-hati, kita harus mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Oleh karena itu kita diperintah untuk belajar. Paling tidak hadis-hadis yang palsu itu wajib kita ketahui, atau yang tidak jelas asal usulnya. Contoh, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri. Sering dengar nggak? Kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda tuntutlah ilmu ke negeri Cina, padahal hadis ini la aslalahu, tidak jelas asal usulnya, nggak ada yang meriwayatkan. Dari mana? Lihat, tanya sama para pakar hadis dari mana asal usulnya itu. Tapi masyhur, terkenal. Tapi kadang orang tidak berilmu, tahu-tahu nyampaikan Rasul bersabda, berarti dia telah mengatakan, mengklaim bahwa itu ucapannya siapa? Bahaya nggak itu? Bahaya nggak? Hati-hati. Kadang tidak ngomong. Zaman sekarang ini dengan adanya medsos apa? Gak ngomong, asal nge-share, sur. Siapa yang mengingatkan supaya siapa yang puasa Rajab 1 hari pahalanya sama seperti sekian tahun. Siapa yang mengingatkan besok puasa Rajab, maka dia akan dihindarkan dari siksa. Pernah nggak dengar atau pernah ada kalimat tulisan seperti itu? Ente nek gak ngerti wis gak usah melok nge-share. Tanya dulu kepada ahlinya. Kalau kita nge-share, berarti kita juga termasuk salah satu di antara para pendusta. Dalam hadis diriwayatkan di sini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man rawa anni, siapa yang meriwayatkan dariku hadisan, suatu hadis, wa huwa yara annahu kadziban, dan dia tahu bahwa yang diriwayatkan itu tidak benar, maka fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Bagaimana orang yang berdusta atas nama Nabi? Dalam hadis Bukhari dan juga dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka biarkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain, yakni hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya, maka siapa yang berdusta atas namaku, bunyalahu baitun fi jahannam, maka dia telah membangun rumahnya di dalam neraka jahannam. Makanya hati-hati, jangan kita mudah menyampaikan kalau belum jelas dan pasti bahwa hadis itu sahih. Minimal hasan derajatnya. Jangan menyebarkan hadis-hadis dhaif, apalagi maudhu, yaitu palsu. Berarti kita termasuk salah satu di antara para pendusta, dan berdusta atas nama Rasulullah itu ancamannya neraka jahannam. Wal iyadu billah. Saya pikir cukup pengantar dari saya beri waktu untuk tanya jawab, silakan.
Tulisannya kayak tik-tikan ya. Menurut Quran surat At-Tolak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitannya, memberikan rizki dari arah yang tidak disangka, dimudahkan urusannya dan seterusnya. Yaitu di surat 65 ya, di ayat 2 sampai dengan ayat 3. Pertanyaannya, sehubungan dengan Al-Quran mengajari wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat Allah kecuali orang-orang yang berakal sehat. Bertanya, mengapa orang bertakwa pasti mendapatkan balasan dan kemudahan, kebaikan, rizki? Mohon penjelasan dan terima kasih. Orang yang bertakwa itu martabat agamanya sudah tertinggi. Martabat agama kita itu ada 3. Pertama, basicnya al-Islam. Nah, al-Islam ini terkandung dalam arkanul Islam yang 5. Asal dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh. Amalan yang dilakukan dalam rukun Islam ini amalan-amalan zahirah yang tampak. Nah, ini masih dasar, harus di-upgrade, yaitu intermediate, kelas menengah. Apa itu? Al-iman, orangnya disebut mukmin. Kalau tadi Islam, orangnya disebut muslim. Kalau sudah naik tingkat disebut mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, setiap muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Karena muslim kemungkinan besar terindikasi munafik. Saya tanya, munafik itu muslim nggak? Sholat, kadang-kadang bareng, ngaji, kadang-kadang aktif. Bahkan di zaman Nabi, orang munafik itu ikut jihad fisabilillah, tapi selalu bikin onar, suka gembosi semangat. Wah, kon niku gak kira iso ngelawan Romawi kon niku. Oh, iku negara adidaya kon niku. Itu yang membuat akhirnya Rasulullah SAW geram sama mereka. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak boleh membunuh orang munafik selama dia bersyahadat, mereka masih sholat. Padahal itu musuh nggak? Jahidul kuffara wal munafiqin, ya kan? Disuruh perintah kita untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa? Hakikatnya mereka itu apa? Kufur. Karena nifak itu ibtanul iman, izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Nah, kalau orang sudah tingkatannya mukmin, berarti dia bersih dari sifat-sifat munafik. Apa yang harus dibersihkan dari sifat munafik? Paling tidak hindari amalan-amalan dohirah, yaitu nifak amaliyah yang dilakukan oleh orang munafik. Cirinya ayatul munafiki salatun, tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dia wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia khianat. Ditambah lagi ada hadis yang menyebutkan wa idza khasama fajara, apabila mereka berselisih dia curang. Itu ciri dari munafik. Itu sifat amaliyahnya. Nah, kalau sudah bersih dari sifat-sifat itu, maka dia terupgrade menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat-sifat nifak. Nah, ini pun harus diupgrade sampai kepada puncak tertinggi, martabat advance, yaitu apa? Al-ihsan. Ihsan itu sama dengan takwa. Kenapa? Orang yang muttaqin disebut muhsinin. Muhsinin itu orang yang berbuat ihsan. Kata Allah dalam Al-Quran, Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muttaqin, muhsinin, takwa, ihsan. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pertama, menginfakkan harta di waktu lapang maupun sempit. Orang ini istiqomah di dalam bersedekah. Duit-duit sedekah, gak duit-duit tetap sedekah. Tidak berubah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Untuk mengukur kita orang bertakwa atau tidak, ukur saja dengan kemarahan. Nun sewu, jenengan duwe anake ngilangno HP, sampean ngamuk enggak? Berarti durung bertakwa. Ya, harus ditahan amarahnya. Memang marah itu tabiat dasar, tapi harus ditahan. Coba sampean HP ini anyar, ya kan? 5 juta regane, dilangno anake. Sampean bisa nggak ngempet marah? Halo? Insya Allah durung ngelakoni. Itu Pak. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Termasuk apabila kita diuji dengan istri kita. Kenapa? Karena perintah Allah dalam surah At-Taghabun 64 ayat 14 itu tidak boleh memarahi anak dan tidak boleh memarahi istri dalam urusan dunia. Kita itu harus marah dalam urusan akhirat. Anake gak sholat, marah. Bojone metut, gawe tank top, marah nggak? Kene enggak. Bojone metu yukensian nggak marah, tapi duweke dijupuk bojone 1.000 ngamuk, marah besar. Keliru nggak? Makanya Bapak nggak usah marah nek duweke dijupuk. Nggak usah marah. Oh seneng itu. Mulai dipraktekno sih, tak jajal bojoku bertakwa enggak, tak jupuke dompete 100 warna abang, situ ngamuk enggak? Nek gak ngamuk berarti bojoku bertakwa. Saya tanya, urusan dunia apa urusan agama itu? Kalau istri ya kan sholat diundur-undur, marah enggak? Marah. Istri digonceng laki-laki lain, marah enggak? Gojek? Ayo, marah nggak sampean? Hah? Mesti ini marah, ya kan? Makanya supaya gak marah, nang dindi bojomu terno, ya kan? Nek gak ngono ya iku akhire goncengan ambek jaket oh rompi ijo sing ono, jaket gak ono ya. Ya itu. Sekarang itu orang bermuda-muda gonceng sama laki-laki, merasa aman ya. Padahal nggak ada bedanya. Orang sekarang merasa aman. Anak perempuannya digonceng, ya kan? Istrinya digonceng sama laki-laki yang tidak dia kenal. Batal iman. Kedua, wis lurut tok iki. Berprasangka baik atau jelek dan berpikir positif atau negatif adalah sikap hati dan pikiran, bukan suatu perbuatan. Pertanyaannya, mengapa Islam melarang kita berprasangka jelek dan berpikir negatif, di mana hal tersebut bukanlah suatu perbuatan? Allah itu masih memberikan ampunan selama segala sesuatu itu masih tersimpan di dalam hati, sebelum terucap dan sebelum dilakukan. Kalau sudah dilakukan, plok, baru dosa. Kalau sudah diucapkan, tak kampleng kon, dosa. Berarti itu mengenai. Tapi kalau dalam hati tak kampleng, boleh nggak? Wongnya gak wedi. Selama segala sesuatu masih dalam hati, akan diberi rukhsah, keringanan. Kenapa? Niat itu belum ditulis sebelum perbuatan itu direalisasikan. Dan realisasi dari apa yang ada dalam hati berupa niat itu dari lisan dan tangannya.
atau perbuatannya. Selama belum terucap meso, orang itu belum dosa. Dia pesoi orang dalam hati, kepethuk musuh, dipesoi dalam hati. Dosa nggak? Nggak dosa. Tidak berdosa karena belum terucap dan belum berbuat. Tapi itu membuat hati kotor. Dan itu dilarang khususnya untuk diri kita sendiri. Itu merusak jiwa. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat 49 pada ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Baik, sampai di situ. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berpurbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah memujinya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi su'dzon, prasangka buruk itu awal dari orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena dia berprasangka buruk, akhirnya apa? Akhirnya dia tajassus dalam ayat ini. Apa tajassus? Kalau dalam bahasa Arab jasus itu intel, intelijen. Kalau tajassus itu apa? Cari-cari apa? Cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara prasangka, akhirnya nyari-nyari kesalahan. Kalau sudah nyari-nyari kesalahan dan menemukan, akhirnya berseteru. Akhirnya apa? Tadabaru, saling membelakang, saling acuh tak acuh. Jari wong Surabaya jotaan siwa gak wawu. Dosa enggak itu? Dosa, ya. Dan itu diberi rukhsah keringanan 3 hari saja. Kata Nabi, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim. Berarti hukumnya apa tidak halal? Ayyahjaru akhahu, yaitu menghajar, meninggalkan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Jadi kalau masih di dalam 3 hari masih boleh. Tapi kalau sudah keluar dari 3 hari, hari keempat, kelima sudah menanam dosa. Makanya nek sampean jotaan mbek bojo gak bertegur sapa, janjian, Dik, gak ngomong ya 3 dino. Janjian gak? Gak ngomong mbek bojone 3 dino, janjian gak? Ya, kalau gak janjian gak boleh. Itu termasuk suami istri. Itu jangan sampai jotaan, siwa. Mungkin gak itu terjadi? Seperti neraka hidup kalau seperti itu, Pak. Hidup dalam satu rumah tapi gak wawu, siwa, gak bertegur sapa. Tidur satu ranjang, situ ngadep ngalor, situ ngadep ngidul, pura-pura benci tapi tangane pura-pura ngene. Nah. Baik, yang kedua terakhir, kalau berprasangka jelek atau berpikir negatif dilarang. Apakah melakukan kritik juga dilarang? Kalau dikatakan kritik itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, itu malah diperintah. Cuman ada etika dan adabnya. Pertama, melihat kapasitas kita. Kedua, kalau yang kita ingatkan itu orang yang berkedudukan, orang yang punya nama baik, jangan sampai dikritik di depan umum, apalagi penguasa. Karena ada etika, para ulama sudah memberitahu etika mengkritik orang yang punya kekuasaan. Nggak boleh di atas mimbar seperti ini. Tidak boleh di tempat-tempat umum, di jalan-jalan, ya kan? Nggak boleh. Harus apa? Datang secara pribadi, menjabat tangannya, dinasehati. Nggak ada orang yang tahu. Kalau perlu bicara apa? Bukan 4 mata, 2 mulut. Keliru, karena yang bicara itu mulutnya. Itu peribahasa keliru, perlu dirubah. Lah nek sing ngomong buta, mosok tetep 4 mata. Ngomotone gak ono. Ya kan? Bicara 2 mulut. Bisa jadi orangnya 2-nya buta, ya kan? Itu. Bicara pribadi 2 mulut, ya kan? Itu. Karena yang dipakai bicara mulutnya bukan matanya. Jadi rahasia.
Kalau sudah rahasia itu dilakukan, berarti lepas tanggung jawab kita. Kita tidak akan diminta tanggung jawab kelak di akhirat. Sampaikan. Seandainya yang kita kritik itu dia tetap tidak berubah, sudah lepas tanggung jawab. Tapi ada etikanya memberikan kritik. Jangankan dia penguasa, seorang yang berkedudukan, sama-sama teman saja. Kalau kita mengkritik di depan yang lain, jatuh nama baiknya. Orang itu mangkel nggak? Mangkel. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Entek kon. Ya, para ulama salaf sudah memberikan contoh bagaimana bersikap terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu dalam sejarah banyak. Dan para ulama sudah memberikan contoh bagaimana mensikapi mereka. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.